Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Apa kabarnya anak-anak hebat ibu? Ibu harap kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan PJJ hari ini. Kembali lagi pada pelajaran bimbingan dan konseling bersama Ibu Fathia Ulfa. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang gaya belajar. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah Ibu memberikan materi tentang gaya belajar, Ibu harap kalian bisa memahami pentingnya kalian memiliki dan mengetahui gaya belajar yang tepat untuk kalian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara seseorang dalam berkonsentrasi, memproses, menginternalisasi, dan mengingat sesuatu yang baru dan yang sulit terkait informasi akademik dan kemampuan. Jadi gaya belajar adalah suatu cara atau teknik yang kalian gunakan ketika kalian sedang belajar. Ada 3 tipe gaya dalam belajar. Yang pertama tipe visual, yang kedua tipe auditori, yang ketiga tipe kinestetik. Kalian termasuk yang mana? Gaya belajar visual kah? Gaya belajar auditori atau gaya belajar kinestetik? Atau mungkin diantara kalian belum ada yang mengetahui sama sekali tentang gaya belajar yang cocok untuk kalian. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu dan berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah cara yang digunakan seseorang dalam belajar dengan mengandalkan indera penglihatannya atau mengandalkan matanya. Ya, contohnya dengan cara apa? Dengan cara menonton, melihat, membaca, dan memvisualisasikannya dalam pikiran kalian. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar visual, biasanya dia memiliki kemampuan menulis yang rapi. Kemudian anak dengan gaya belajar visual biasanya lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, seperti contoh yang ada di layar kaca kalian, di situ ada tulisan dengan cara menggunakan mind mapping, tulisan dengan cara menggunakan highlight atau warna-warni, tulisan dengan menggunakan tabel atau garis, serta ada materi berupa gambar ilustrasi. Ya, jadi anak dengan gaya belajar visual biasanya lebih cepat hafal, lebih mudah menghafal jika materinya atau tulisannya itu penuh dengan gambar atau warna-warni. Berikutnya gaya belajar auditori. Anak gaya belajar auditori biasanya mengandalkan indera pendengaran atau telinganya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan, baik dia mendengarkan dari YouTube ataupun mendengarkan penjelasan dari bapak atau ibu gurunya. Kemudian dengan cara memahami orang lain berbicara atau meminta tolong temannya untuk membacakan materinya. Ya. Ciri-ciri anak dengan gaya belajar auditori, biasanya ketika belajar dia akan lebih mudah dan lebih rileks ketika belajar sambil mendengarkan musik. Ya, anak auditori biasanya lebih menyukai teknik pembelajaran dengan cara diskusi atau tanya jawab. Ya. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik dia tidak hanya mengandalkan indera penglihatan atau pendengarannya saja, ya, tapi menggunakan semua indera dan semua anggota tubuhnya. Ya, ciri-ciri anak kinestetik biasanya tidak betah duduk berlama-lama, dan ketika menghafal biasanya dia melibatkan seluruh anggota badannya. Contohnya, ketika menghafal mulutnya sambil komat kamit, sambil berjalan mondar-mandir, matanya sambil melihat ke segala arah. Itu anak kinestetik.
Kemudian, anak dengan gaya belajar kinestetik biasanya dia lebih suka teknik pembelajaran dengan cara demonstrasi atau praktek. Contohnya, ketika sedang pelajaran olahraga atau praktikum IPA. Ya. Nah, itulah tadi ketiga tipe gaya pembelajaran. Kamu termasuk gaya belajar yang mana? Atau sudah ada bayangankah kamu ternyata termasuk ke visual, auditory, atau kinestetik? Setelah kita mengetahui tipe-tipe gaya belajar, kita akan membahas tentang manfaat kita mengetahui gaya belajar. Ya, apa sih manfaatnya? Ya, kita mengetahui gaya belajar yang tepat. Ya, dengan kita mengetahui gaya belajar yang tepat, kita bisa memaksimalkan potensi belajar kita. Kita bisa mengembangkan strategi yang tepat ketika sedang belajar. Ya, oh ternyata saya anak visual. Ternyata anak visual itu baiknya ketika mencatat menggunakan mind mapping contohnya, atau ketika mencatat kita menggunakan warna-warni. Agar apa? Agar lebih mudah ketika kita menghafalnya. Oh ternyata saya anak auditori. Baiknya ketika menghafal atau ketika belajar kita mendengarkan dari YouTube, atau ketika sedang menghafal kita sambil mendengarkan musik agar bisa lebih tenang dan lebih cepat dalam menghafal. Oh ternyata saya anak kinestetik. Berarti ketika sedang menghafal atau memahami suatu materi, baiknya kita melibatkan seluruh anggota tubuh kita. Misalkan sambil berjalan mondar-mandir ya, atau sambil menggerakkan badan kita, atau sambil mempraktekkan si materi tersebut. Ya. Nah, itulah tadi. Diharapkan ketika sudah mengetahui teknik yang tepat, otomatis belajarnya bisa menghasilkan nilai yang baik juga, menghasilkan nilai yang bagus juga. Ya. Kemudian, ketika kita sudah mengetahui teknik yang tepat ketika belajar, otomatis akan mengurangi rasa frustasi atau stres ketika kita sedang belajar. Ya, karena apa? Dengan mengetahui teknik yang tepat, maka proses belajarnya pun akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, itulah tadi paparan materi tentang gaya belajar. Ibu harap kalian sudah mempunyai atau memiliki gambaran kalian selama ini termasuk ke kategori gaya belajar apa. Dan ibu harap setelah mendengarkan materi ini, kalian bisa mempraktekkannya dalam kegiatan belajar kalian sehari-hari. Terima kasih untuk hari ini. Kita jumpa lagi di materi BK minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat BJJ-nya.